Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi diduga akibat pecah ban truk towing pengangkut mobil sport mewah asal Italia mengalami kecelakaan hingga terguling di Jalan Tol Kayu Besar Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil senilai belasan miliar rupiah ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian. Sejumlah petugas tol ini melakukan evakuasi mobil sport mewah yang terguling akibat truk towing yang membawa mobil sport mengalami kecelakaan usai pecah ban di Jalan Tol Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas bahu-membahu membalikan mobil yang terguling di tengah jalan. Terlihat mobil sport asal Italia ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Mobil sport senilai belasan miliar rupiah ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Menurut saksi, kecelakaan ini berawal saat truk towing yang membawa Ferrari ini terguling. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Tol Lingkar Barat mengalami kemacetan panjang. Mobil towing bawa Ferrari atau apa ya? Soalnya nggak begitu jelas sih dari atas. Tadi sempat macet gak, Pak? Panjang banget, Bang. Sempat macet panjang? Iya, panjang banget sampai mungkin sampai Kembangan. Kini, petugas telah mengevakuasi truk towing dan mobil sport mewah. Insiden kecelakaan ini ditangani Ditlantas Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pergerakan tanah masih terus terjadi dengan masif di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat. Dikhawatirkan bencana tanah gerak itu merembet hingga ruas tol Cipularang yang berjarak hanya 1 km. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Pergerakan tanah dinilai sangat masif, bahkan mengakibatkan terus ambruknya bangunan rumah-rumah yang terdampak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi diharapkan segera lakukan asesmen terkait kondisi tanah karena lokasi pergerakan sangat dekat dengan akses tol Cipularang yang berjarak sekitar 1 km. Sehingga dikhawatirkan merembet ke objek vital tol Cipularang. Berharap dari PPMBG segera untuk melakukan asesmen. Ini pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Sekarang nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya. Jadi kita harus antisipasi bersama dan yang utama ke depannya rehabilitasi rekonstruksi. Mudah-mudahan warga di sini karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya. Sementara itu, sebanyak 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Tidak hanya perumahan warga, imbas dari pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, puluhan makam keluarga terpaksa dipindahkan. Warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter. Secara bahu-membahu, warga membantu proses pemindahan makam-makam keluarga yang berada di tanah masing-masing kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Warga menggali makam untuk mengambil sisa jenazah kemudian dipindahkan ke lokasi lain yang aman dari pergerakan tanah. Sebagian warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter dari titik awal dimakamkan. Sudah 26 makam dipindahkan dan rencananya puluhan makam lain kembali akan dievakuasi. Pemirsa, kesehatan sejumlah pengungsi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta mulai menurun. Demi mempermudah perawat para pengungsi yang sakit, petugas pun mengumpulkan mereka di satu lokasi. Satu persatu warga yang menjadi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat dibawa ke GOR Desa. Mereka mulai jatuh sakit karena mengungsi di area kantor desa dan rumah kerabat mereka. Demi mendata dan memberikan bantuan medis yang lebih layak, para korban yang sakit ini dikumpulkan di satu lokasi. Mama sakitnya kaki. Badan, kakinya nggak enak. Nggak enak. Udah periksa, Bu? Udah kemarin. Udah
bidan. Pembeda itu gimana, Pak? Ya biar takut ada kecelakaan lah, koordinasi sama mengungsi juga dekat di sini berkumpul, takut kalau kebutuhan apa-apa misalnya kebutuhan makan, minum atau kebutuhan pakaian dan selain sebagainya kan dekatnya kalau udah dikumpul di sini mah di gor desa. Sebanyak 48 pengungsi telah menempati ruangan GOR di Desa Pasir Munjul, Purwakarta. Sementara pengungsi lainnya masih tersebar di sejumlah titik. Petugas juga telah menyiapkan berbagai keperluan untuk para pengungsi, seperti kebutuhan logistik dengan pendirian dapur umum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Anda menyaksikan Si Indo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sebuah minibus hilang kendali hingga menabrak tiang listrik di Jalan Lingkar Selatan, Sukabumi, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat 6 orang termasuk supir terluka. Kamera CCTV merekam sebuah minibus yang sedang melaju, tiba-tiba oleng dan masuk jalur berlawanan di Jalan Lingkar Selatan, Sukabumi, Jawa Barat. Minibus itu baru berhenti setelah menghantam tiang listrik. Kerasnya benturan membuat 6 orang penumpang minibus, termasuk sopir, terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara polisi langsung gelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi belum bisa memastikan apa penyebab kecelakaan tunggal ini. Bangkai kendaraan selanjutnya diamankan sebagai barang bukti. Kasus kecelakaan tersebut dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah mobil bak terbuka syarat dengan rombongan emak-emak pengajian terguling di Sampang, Jawa Timur. Sejumlah penumpang pun terjun ke sungai dan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Sebuah mobil bak terbuka yang syarat dengan rombongan ibu-ibu pengajian terperosok di samping jembatan Desa Somber, Kecamatan Tembelangan, Sampang, Jawa Timur, Sabtu sore. Sejumlah penumpang pun terjatuh ke sungai. Warga sekitar pun berupaya menolong para korban dan mengevakuasinya dari lokasi sungai. Kecelakaan berawal saat pickup yang dikemudikan Holil melaju dari arah utara menuju selatan. Namun sampainya di lokasi di jalur yang menanjak, tiba-tiba kendaraan tidak kuat menanjak dan akhirnya berjalan mundur hingga terguling. Warga pun memberikan pertolongan pertama terhadap salah seorang korban, Halimah, yang tak sadarkan diri. Namun akhirnya korban meninggal dunia di Puskesmas Tambelangan. Atas nama Halimah mengalami luka berat dan meninggal dunia di Puskesmas Tambelangan. Kendaraan mengalami selip dan masuk ke jurang. Ada tanjakan, mungkin tidak menguasainya pengemudi sehingga terjadi selip. Sementara 2 orang penumpang lainnya mengalami luka ringan. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan tim Laka Lantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Ciliwung, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Pada aktivitas istirahat siang hari ini kawasan MT Haryono dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan dari arah Cililitan ataupun Cawang yang akan mengarah ke MT Haryono ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 baik di jalur arteri maupun di ruas tol Cawang yang akan mengarah ke Semanggi. Tentunya bagi Anda yang menggunakan ruas tol untuk menjaga batas kecepatan 100 km per jam, kemudian kami harapkan juga tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Kemudian di arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan keluar melalui tol
Cawang saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan angkutan barang dan juga kendaraan roda 4. Kemudian untuk lalu lintas dari MT Haryono maupun dari Pancoran yang akan mengarah ke arah Halim dan juga yang akan berbelok arah mengarah ke arah Cawang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada aktivitas kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Mengingat kawasan MT Haryono merupakan kawasan tertib berlalu lintas yang juga dilengkapi dengan kamera etle, tentunya bagi para pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini agar selalu tertib, mengikuti aturan serta marka jalan yang ada sehingga pelanggaran Anda tidak tercapture etle yang sehingga ditilang oleh kamera etle. Untuk itu kami harapkan Anda dapat tertib dalam berlalu lintas. Kemudian mengingat cuaca saat ini juga mendung bagi para pengguna kendaraan roda 2, kami harapkan Anda untuk selalu menyediakan jas hujan. Kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan oleh jas hujan yang Anda gunakan. Kemudian tentunya patuhilah rambu lalu lintas serta ikutilah marka jalan yang ada. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar sehingga perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Nata Arman kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Ciliwung, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.